Bayangkan sobat militer, tiba-tiba Indonesia jadi headline media internasional. Berita mengejutkan, Indonesia bakal membeli 42 unit pesawat tempur Cina Chengdu J-10C, sebuah Vigorous Dragon, andalan militer Tiongkok. Ini kabar serius, karena pertama kalinya kita beli jet tempur non-barat. Menteri Pertahanan Syafrin Jamsudin bahkan bilang dramatis, mereka akan segera terbang di Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun konfirmasi bahwa anggarannya sudah oke. Lebih dari 9 miliar dolar, sekitar 146 triliun rupiah. Wah, kedengarannya bikin kaget kan? Nah, kenapa sih kabar ini sampai bikin dunia panik? Dan apa sebenarnya maknanya? Yuk kita bedah fakta dan reaksi globalnya secara mendalam. Jadi apa sih sebenarnya yang mau kita beli? Pesawatnya adalah Chengdu J-10C Vigorous Dragon, jet tempur multiperan generasi 4.5 buatan China. Menurut laporan Detik, Menkeu sudah setujui anggaran 9 miliar dolar untuk 42 unit J-10C, kalau dihitung kasar. Termasuk paket dukungan lengkap, setiap pesawatnya sekitar 214 juta dolar per unit, sekitar 3,5 triliun. Angka ini memang lebih murah dibandingkan jet barat seperti Rafale Prancis atau F-16 US yang bisa 2 kali lipatnya. Memang benar, satu analisis menyebut harga J-10C sekitar 30 sampai 40 juta dolar per unit, kurang dari setengah harga. F-16 atau Rafale, jet J-10C sendiri belum banyak negara yang pakai. Saat ini hanya Tiongkok dan Pakistan yang menerbangkannya. Jadi kalau jadi beli, Indonesia akan jadi negara asing. Kedua yang punya J-10C. Kabarnya, keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo bertemu pimpinan Cina bulan lalu. Dan deal pembelian pun resmi diungkap oleh Menhan pada pertengahan Oktober. Di samping Cina, kita juga sudah deal beli jet dari negara lain. Bulan Juni lalu, Turki umumkan ekspor 48 jet tempur Kaan untuk Indonesia. Dan Januari 2024, kontrak 42 Rafale Prancis, delif awal 2026. Intinya, Angkatan Udara kita saat ini memang memakai aneka jenis jet. F-16, AS, Sukhoi Su-27 dan 30 Rusia, Hawk, Inggris, yang beberapa sudah tua dan butuh penggantian. Maka sejak Prabowo jadi Menhan, Indonesia gencar modernisasi militer ke seluruh dunia. Namun, pembelian J-10C, Cina ini benar-benar unik karena putus ketergantungan era lama untuk pertama kali beli jet non-barat. Nah, yang bikin heboh adalah reaksi internasional. Berita ini diliput media besar. API News headline, Indonesia to buy 42 fighter jets from China, marking its first non-Western aircraft purchase deal. Channel News Asia juga soroti first non-Western purchase. Banyak analis dan negara tetangga mulai bertanya-tanya, apa arti langkah ini untuk tatanan keamanan Asia? Ada kekhawatiran kalau kita bergeser terlalu dekat ke Cina. Beni Sukadis dari lembaga analis Kemhan menyebutkan, meski Indonesia non-blok, pembelian besar-besaran dari Beijing dapat dibaca sebagai pergeseran orientasi keamanan Indonesia di tengah pengaruh militer diplomatik Cina yang makin besar. Ia bahkan waspada langkah ini bisa memicu sensitivitas regional di Laut Cina Selatan, wilayah sengketa di mana Cina punya kepentingan langsung. Singkatnya, banyak yang takut jika Indonesia jadi beralih haluan. Di luar negeri, beberapa analis bilang isu ini lebih kompleks. Ewan Graham, ASPI Australia, berkomentar bahwa Presiden Prabowo terlihat lari-larian dari satu kemitraan asing ke kemitraan lain tanpa strategi jelas, selain cari deal terbaik sambil sinyalkan poly-alignment. Menurutnya, mungkin ada gamesmanship memegang kartu Cina secara publik supaya mendapatkan syarat yang lebih menguntungkan dari pihak lain. Artinya, pengumuman beli J-10C bisa jadi tak hanya soal pesawat, tapi juga taktik nego senyap antara Jakarta dengan AS, Prancis dan Turki. Beberapa pengamat pun memperingatkan sisi teknis dan politisnya. Colin Koh, RCS Singapura, menilai Indonesia memang perlu diversifikasi.
Sumber persenjataan setelah pengalaman. Embargo AS pada 90-an membuat banyak pesawat Air Ita punya suku cadang, namun menambah jet. Cina ke armada kita juga berarti arsitektur alutsista jadi sangat beragam, yang rumit dalam hal suku cadang, pelatihan pilot, dan pemeliharaan. Seorang analis menyebut, memelihara piringan tawar, smorgasbord, tim pemasok asing yang ada sekarang saja sudah sulit. Apalagi menambah satu negara lagi, berarti mimpi buruk logistik. Intinya, banyak negara lain cemas karena melihat gejolak kekuatan baru di Asia Tenggara. Amerika Serikat misalnya selama ini menekankan agar sekutu-sekutu di Indo-Pasifik waspada terhadap pengaruh China yang agresif. Sebaliknya, Indonesia bicara soal kebijakan bebas aktif, artinya ingin seimbang tanpa milih blok. Kalaupun pesan Prabowo seperti yang diuraikan di The Diplomat, dirinya ingin fleksibilitas, bukan aliansi, sehingga bisa beroperasi jet AS, Rusia, dan Cina sekaligus. Jadi dunia sebenarnya panik karena mereka melihat Indonesia mengambil langkah berani di tengah ketegangan geopolitik. Pembelian ini disebut sebagai endorsement terhadap teknologi Cina dan tanda bahwa masa depan pertahanan Asia mungkin tidak lagi dimonopoli Barat, bahkan media Hong Kong. SAMP menulis bahwa keputusan ini mempertegas bahwa kita lihat peralatan Cina bukan sekadar alternatif murah, tapi kini dianggap aset kredibel. Dalam arti kata lain, aksi kita sedang diuji publik, global. Apakah Indonesia betul-betul menjauh dari Barat, atau justru tengah main strategi G2? Dari sisi kemampuan, J-10C sebenarnya bukan jet murahan kualitas rendah. CMP melaporkan, J-10C punya radar AESA canggih, sistem fly-by-wire digital, dan rudal jarak jauh PL-15. Kemampuan setara pesawat Barat generasi 4.5. Pengalaman terbaru juga menunjukkan J-10C dipertimbangkan handal dalam konfrontasi India-Pakistan Mei 2025. Cina-Pakistan membanggakan J-10C sebagai penangkal jet. India, meski klaim penghancuran Rafale masih diperdebatkan. Artinya, ada bukti kepercayaan bahwa pesawat ini cukup tangguh untuk melengkapi AU kita. Namun, harga murah dan performa keren tetap harus diimbangi PR teknis. Seperti disinggung, perbedaan logistik bakal besar, komando dan kendali jet. Cina tidak ada kompatibel dengan sistem Barat. Iya, jadi integrasinya kompleks dan mahal. Pelatihan pilot juga harus disiapkan dari nol untuk platform baru. Jadi agak berisiko bahwa alih-alih bikin kita lebih kuat secara taktis, likuiditas sumber daya dan pemeliharaan campur aduk bisa jadi tantangan besar. Sebaliknya, ada keuntungan politik ekonomi. Dengan membeli J-10C, Indonesia membuka jalan kerjasama lebih luas dengan Cina, bisa nego dukungan kredit murah, dan memicu persaingan harga dengan vendor lain. Seperti kata beberapa pengamat, pembelian ini bukan cuma soal kakapnya pesawat, tapi kemandirian teknologi upaya kita tak bergantung satu blok saja. Saat ini kita punya paket pembelian dari 3 benua, Eropa, Asia, Timur Tengah, termasuk Tiongkok. Dengan begitu, walau dunia heboh, langkah kita juga menunjukkan Indonesia mau berbelanja alutsista demi kapasitas sendiri, bukan sekadar tunduk ke satu negara. Jadi memang kabar pembelian 42 jet tempur Cina bikin geger karena belum pernah terjadi sebelumnya. Media besar dan para pakar ramai membahas mengapa Indonesia sampai bermain api dengan Cina dalam hal militer. Jawabannya kompleks. Di satu sisi, kita ingin modernisasi dan diversifikasi militer demi kemandirian. Di sisi lain, dunia melihat langkah ini sebagai sinyal geopolitik besar yang memengaruhi rasa percaya negara lain. Bagaimanapun keputusan akhirnya ada di Indonesia. Yang pasti rakyat dan pembuat kebijakan kita perlu terus dialog terbuka. Mengerti risiko peluang, siap menangani masalah operasional, dan bersikap jujur soal maksud politiknya. Jika langkah ini sukses, bisa jadi Indonesia lebih punya opsi kuat menghadapi tantangan regional. Tapi jika gagal mengantisipasi kerepotan teknis atau memicu ketegangan, maka semua pihak pun harus siap dengan konsekuensinya. Terlepas dari itu, berita heboh soal 42 J-10C ini sudah jadi momen bersejarah. Indonesia pertama kali nongkrong di meja kekuatan yang lebih besar. Kini giliran kita bergerak cerdas, mengelola reaksi dunia sambil memastikan pertahanan nasional makin kuat.
Sambil berdebat soal pro kontra, jangan lupa terus pantengin fakta terbaru di berita. Jika kau suka video seperti ini dan ingin tetap update isu-isu militer serta geopolitik, yuk like dan subscribe channel ini. Nantikan video menarik selanjutnya tentang pertahanan dan militer Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.